Selamat pagi, perkenalkan nama saya Modesta Nurul SAG dengan NIM 25890514665, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SDI Haliuan, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025 saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 SDI Haliuan dengan materi Aku Anggota Gereja. Berikut ini video ujian kinerja dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa semangat. Oke anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Hari ini anak-anak apa kabar? Baik, Ibu. Ibu juga apa kabar? Puji Tuhan, hari ini ibu kabarnya baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu meminta anak Ryan untuk memimpin kita dalam doa. Siap, gerak. Sikap berdoa, gerak. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Ryan yang telah memimpin kita dalam doa. Garda Pancasila. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Renaldi Ryan Sera, Hadir Ibu, Juwita Grace Bere, hadir Ibu, Celestina Tasya Kalau, hadir Ibu, Febrian Devi Ali, hadir Ibu, Erwinda Begu, hadir Ibu, Maria Genayakin Naha, hadir Ibu, Mercia Kalau. hadir Ibu, Semuanya hadir? hadir Ibu.
hari ini, Ibu mau menyampaikan materi hari ini tentang aku anggota gereja. Aku anggota gereja, ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan menjadi anggota gereja. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan pengalaman terlibat dalam kegiatan gereja. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik dapat menyusun komitmen untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Tepuk cinta, Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke anak-anak silakan duduk. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang makna anggota gereja. Makna anggota gereja adalah salah satu tubuh Kristus yang tersusun dari banyak anggota yang memiliki karunia dan tugas yang berbeda-beda. Tetapi masing-masing saling membutuhkan dan bekerja sama secara kesatuan dalam Kristus. Gambaran ini menekankan bahwa setiap orang percaya memiliki peran unik dan penting dalam gereja membangun tubuh Kristus secara keseluruhan. Oke anak-anak, silakan duduk. Ibu ada sebuah video pelajaran. Yang kamu bayangkan ketika mendengar kata gereja? Ya, biasanya kita membayangkan bangunan gereja, ya kan? Tapi mulut yang dapat enaknya, dia yang mengunyah makanan. Nah, hidung juga menimbali begini. Benar sekali, aku juga ikut kesel. Aku yang mencium bau makanan yang sedap. Lalu mata berkata, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Selama ini lambung kan gak melakukan apa-apa. Dia gak ikut kerja keras, tapi dia kerjanya yang paling enak. Bagaimana kalau kita boikot si lambung itu? Wah, mereka sudah mulai gemeteran. Lalu pada hari ketiga akhirnya mereka sudah tidak tahan lagi. Mereka akhirnya memberi makan kepada lambung. Maka lambung pun segera bekerja dengan cepat. Dia memproses makanan itu dan menyalurkan sari-sari makanan ke organ-organ tubuh yang lain. Sehingga organ-organ tubuh yang lain menjadi kuat kembali, menjadi segar kembali. Nah, dari sini kita belajar bagaimana kerjasama antar anggota tubuh itu penting. Setiap organ tubuh, setiap masing-masing dari kita sebagai anggota tubuh Kristus itu memiliki tanggung jawab yang unik dan masing-masing dari kita memberi manfaat bagi seluruh tubuh Kristus. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau bagi kelompok. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau bagi lembar kerja peserta didik.
Nah, sini tidak cukup. Nanti tulis di sini. Maju di sana. Oke anak-anak, sekarang diskusi sudah selesai ke belum? Oke, sekarang menjadi sebagian dari keluarga imam, saling mendukung dan bersama-sama tumbuh dalam kasih Kristus. Pertanyaan nomor 2 adalah, 3 kegiatan gereja yang pernah kalian ikuti adalah: 1. Menjadi petugas misdiner. 2. Mengikuti kegiatan sekami atau sekolah minggu. 3. Mengikuti doa di lingkungan KUB seperti berdoa rosaria. Pertanyaan nomor 3 adalah, cara kamu bisa membantu gereja meskipun kamu masih anak-anak? 1. Berdoa. 2. Menghadiri ibadah dan kegiatan. 3. Berbagi sekolah minggu. 4. Menyumbangkan talenta. 5. Menjaga kebersihan. 6. Menyapa dengan senyum. Inilah hasil kami telah selesai. Mungkin dari kelompok kasih dan harapan ada yang mau bertanya? ada yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya mewakili kelompok kasih untuk bertanya. Mengapa kita harus membantu gereja meskipun masih anak-anak? Belajar melayani sejak diri adalah membantu kreator atau membantu gereja mengajarkan tentang tanggung jawab sejak diri. Oke, inilah hasil kami telah selesai. Oke, sekarang kita tepuk salut untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Sekarang
bagian dari keluarga imam. Saling mendukung dan bersama-sama bertumbuh dalam kasih Kristus. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 kegiatan di gereja yang pernah kami ikuti adalah: 1. Menjadi petugas altar atau misioner. 2. Mengikuti kegiatan sekolah atau sekolah minggu. 3. Mengikuti doa di lingkungan atau KUB seperti berdoa rosario. Pertanyaan nomor 3. Cara kamu membantu gereja meskipun masih anak-anak adalah: berdoa. 2. Menghadiri ibadah dan kegiatan. 3. Membantu sekolah minggu. 4. Menyumbang talenta. 5. Menjaga kebersihan. 6. Menyapa dengan senyum. 7. Mengumpulkan dana. 8. Menjaga lingkungan. 9. Menjadi teman yang baik. 10. Belajar dan bertumbuh. Sekian presentasi dari kelompok harapan. Mungkin dari kelompok kasih dan cinta ingin bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kasih. Anda akan menjawab. Bagaimana pendapatan kalian menjadi anggota gereja yang baik? Menjadi anggota gereja yang baik adalah beriman dan bertumbuh, membaca Alkitab, berpartisipasi aktif dalam pelayanan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk kelompok harapan yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita tepuk salut untuk kelompok harapan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok kasih. Sekarang kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya, Eca. Pertanyaan nomor 1. Apa artinya menjadi anggota gereja menurut kamu? Jawaban diskusi nomor 1 adalah: arti menjadi anggota gereja adalah menjadi anggota gereja berarti menjadi bagian dari keluarga iman, saling mendukung dan bersama-sama bertumbuh dalam kasih Kristus. Jawaban diskusi nomor 2 adalah: 3 kegiatan di gereja yang pernah kami ikuti adalah menjadi petugas altar atau misioner. 2. Mengikuti kegiatan sekami atau sekolah minggu. 3. Mengikuti doa di lingkungan seperti doa rosario. Jawaban diskusi nomor 3 adalah: cara kamu bisa membantu gereja meskipun masih anak-anak adalah: 1. Berdoa. 2. Menghadiri ibadah dan kegiatan. 3. Membantu sekolah minggu. 4. Menyumbangkan talenta. 5. Menjaga kebersihan. 6. Menyapa dengan senyum. 7. Mengumpulkan dana. 8. Menjaga lingkungan. 9. Menjadi teman yang baik. 10. Belajar dan bertumbuh. Inilah hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok cinta dan harapan ada yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok harapan. Di sini saya ingin bertanya. Berilah contoh-contoh membantu gereja meskipun kita masih anak-anak menurut kalian.
hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mari kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang anak-anak silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terus kita atur kembali posisi meja seperti semula. Ibu minta hasil lembar kerja siswa dikumpulkan. Kita semua berdiri. Anak-anak silakan duduk. Oke anak-anak, kita sebagai anggota gereja, kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang besar. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki tugas dan karunia yang berbeda, tetapi semuanya penting dan saling bergantung. Anak-anak, dengan kita bekerja sama dan saling mengasihi, kita dapat membangun gereja yang kuat dan penuh kasih. Anak-anak, sebelum kita menutup segala rangkaian kegiatan kita hari ini, kita semua berdiri dulu. Kita stretching lagi dulu, soalnya tadi suasananya kurang semangat. Oke, kita stretching lagi dulu.
Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Alasannya apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, silakan Deca. Sangat bagus pelajarannya. Benar atau tidak anak-anak? Benar, Ibu. Siapa lagi? Yang alasannya ada lagi. Oke, Grace. Bisa menjawab jawaban Ibu. Bisa menjawab jawaban Ibu. Oke, terima kasih anak-anak karena anak-anak sudah menjawab dengan baik. Sekarang kita mau menutup segala rangkaian kita pada pagi hari ini. Ibu minta anak Tia untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada anak Tia dipersilakan